Bab 27 Mimpi Basah. Gen. Kirana menggoyang-goyang tubuh Ragendra dengan tatapan penuh selidik. Ragendra membuka mata perlahan dan mengerjapkan mata beberapa kali. Menatap Kirana dengan bingung. "Kamu mimpi apa?" Sampai teriak-teriak dan menyebut namaku, tanya Kirana yang semakin penasaran. "Mimpi." Ragendra menyingkap selimut dan memerhatikan tubuhnya. Dia bisa merasakan sesuatu yang lengket di dalam celananya. "Ada apa?" Kirana memicingkan mata penasaran, aneh dengan gelagat Ragendra. Ragendra menyengir dengan raut malu. "Tak ada," sahutnya sambil menyengir malu. "Benar." Kirana menyibak selimut yang tidak terlalu besar itu. Ragendra panik, takut ketahuan. Tapi, Kirana tak melihat apapun. "Sudah pagi, aku baru selesai mandi. Kamu juga cepat mandi sana." Kirana hendak melipat selimut. Jadi yang semalam itu hanya mimpi basah saja. "Ah sial, kenapa bukan nyata sih?" Padahal rasanya seperti nyata begitu, gumamnya pelan sambil meremas kepala. Ragendra pikir, Kirana tak mendengar ocehannya, karena pelan, ternyata dia salah duga. Karena, Kirana bisa mendengar ocehan pelannya itu, pendengaran Kirana memang tajam. "Apa? Siapa mimpi basah? Kamu?" "Ah pantas saja suara igawanmu aneh," kekeh Kirana setengah mengejek. Ragendra tampak gugup dengan muka memerah, dia sangat malu sudah ketahuan. Tapi sesaat kemudian, raut wajah Kirana berubah masam. "Kamu mimpiin aku dalam mimpi enak-enakmu itu?" tanyanya dengan terkejut dan tak terima. "Hehehe." Ragendra menyengir malu-malu. "Dasar mesum," cibir Kirana. "Apa kamu ingin aku memimpikannya wanita lain?" Ragendra menatap Kirana dengan senyuman tipis. Tuh kan, Kirana jadi bingung sendiri mau ngomong apa. Tentu saja, dia tak akan mau kalau suaminya memimpikannya wanita lain. "Apa kamu akan senang kalau misalnya, aku mimpiin Lolita?" goda Ragendra. Kirana memberengut. "Jangan dong." "Ya sudah mimpiin aku aja," sahut Kirana keceplosan, dia membekap mulut dengan telapak tangannya. Ragendra senang dong mendengar perkataan Kirana. Bibirnya tersenyum lebar, dia menarik tangan Kirana dan menautkan jemarinya. "Sun," bisiknya pelan. Pipi Kirana memerah karena malu, tapi mau sih sebenarnya. "Apaan sih, mesum," cibirnya pelan. "Gengsi dong kalau langsung mau. Ayo dong, Sun, aku di sini." Ragendra menggunakan satu tangannya yang menganggur, dan menyentuh bibirnya dengan telunjuk. "Nggak mau," rajuk Kirana. Selain gengsi, dia juga malu. "Kenapa?" "Malu hem." "Kalau gitu aku yang Sun kamu ya," dan tanpa menunggu jawaban Kirana, langsung saja mengecup bibirnya dengan panas. Sampai, Kirana kehabisan napas karena terkejut tanpa persiapan. "Astagfirullah, kalian ini." Kirana dan Ragendra tersentak kaget, dan segera menghentikan aktivitas mereka, saat mendengar suara yang mereka kenal, siapa lagi kalau bukan Ibu Ragendra. "Hehehe," keduanya menyengir malu. Ibu Ragendra mengembuskan napas gusar, melihat kelakuan keduanya. Sudah 2 kali memergoki mereka berdua bermesraan. "Di sini banyak orang, paling tidak tutuplah pintu," ujarnya geleng-geleng kepala. "Bu," Kirana rasanya sulit melanjutkan kata-kata, dia sangat malu sekali. Ibu Ragendra mendesah pelan, menatap mereka bergantian. "Kalian ternyata sama-sama bucin," lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Kirana dan Ragendra mengembuskan napas lega. "Ibu." Sekarang Arsa yang tiba-tiba datang dan langsung masuk ke dalam kamar. Kirana tersenyum dan merentangkan kedua tangannya, memeluk dan mengecup kepala Arsa dengan sayang setelah anak itu ada di dalam pelukan. "Ayah tidak dipeluk juga," goda Ragendra. Arsa menegakkan tubuh, menatap Ragendra dengan ragu. Kirana mengangguk. "Dia ayahmu," ujarnya lembut dengan seulas senyuman. Tangan Arsa terangkat, dan mulai memeluk Ragendra. Ragendra begitu terharu, dia mengusap-usap kepalanya dengan sayang. "Maafin ayah ya," sesalnya yang tak bisa menjaganya selama ini. Arsa diam kaku, lalu setelahnya pergi meninggalkan mereka berdua, karena ada teman yang mencarinya untuk bermain. Kirana dan Ragendra segera menuju ruang depan, tempat kedua keluarga berkumpul.
Jadi kita akan pergi sekarang, ujar ayah Ragendra. Kalian akan tinggal di rumah kami, lanjut ibu mertua yang melirik Kirana judes. Kirana langsung gemetar mendengarnya. Mertuanya itu selalu bersikap jutek, mana dia tahan. Kenapa begitu? Bukankah Gendra punya rumah sendiri? Kirana ingat rumah tempat tinggal Ragendra saat dia menjadi asisten pribadinya. Iya benar, tapi kami ingin menantu kami di rumah kami dulu, ya sebulanan lah. Kenapa? Nggak mau. Sinis ibu Ragendra. Kalau mama jutek begini, mana mau menantu kita? Yang ada, dia jadi takut, kekeh suaminya, ayah Ragendra. Ibu Ragendra memberengut kesal mendengar perkataan suaminya. Selalu saja bela menantu, cibirnya. Kirana hanya tersenyum kaku yang dia paksakan. Dia tidak tahu, apakah ini berkah atau musibah. Mertua julid, mana tahan. Tapi, Kirana pasti tahan. Karena dia bukan tipe wanita yang suka dan mudah ditindas. Setelahnya, kalian bisa pindah ke rumah yang kami hadiahkan, lanjut ayah Ragendra. Setelah berunding, akhirnya semua sepakat. Kirana dan Ragendra akan pulang ke rumah orang tua Ragendra hari ini. Meski, sebenarnya berat hati. Perjalanan memakan waktu sekitar 4 jam menuju rumah orang tua Ragendra. Cukup melelahkan, Kirana rasanya ingin tidur saja. Sesampainya di rumah mertua, dia langsung tumbang dan benar-benar lelap sambil memeluk Arsa. Sorenya, duh mantu idaman, tidur mulu kerjanya, cibir sang mertua sambil masuk ke dalam kamar Kirana. Kirana yang baru bangun tidur merasa malu, dia menyengir. Ngantuk bu, tadi capek di perjalanan, sahutnya lembut sambil membereskan tempat tidur. Mertuanya hanya berdiri sambil memperhatikan Kirana dengan muka masam. Arsa mana ya bu? Tanya Kirana. Lagi di bawah tuh, main sama ayahnya dan bibir mertua tersenyum licik. Kirana menunggu lanjutan perkataan mertuanya. Dan dia sama Lolita juga, senyuman tipis tersungging. Nona Loli di sini, raut wajahnya mulai kecut. Mandi sana, jangan kalah sama Lolita. Lalu mertua pergi meninggalkan Kirana yang merasa kesal. Tak bisa dibiarkan. Dengan tergesa dia mandi, sampai tak memakai sabun mandi, asalkan basah saja. Nggak pakai sabun, kan ada parfum, gumamnya sambil menyemprotkan parfum ke pergelangan tangan dan lehernya. Wangi, seger, dan cantik. Pujinya kepada diri sendiri. Segera turun dan mencari keberadaan suami dan anaknya yang katanya bersama Lolita juga. Nona mencari Tuan Gendra. Tiba-tiba perkataan seorang asisten rumah tangga mengejutkan Kirana yang sedang celingukan. Maklum rumah ini besar dan luas, dia juga tidak tahu seluk-beluk rumah ini. Iya, sahut Kirana sambil tersenyum. Biar saya antar, mari. Asisten rumah tangga ini sangatlah sopan, Kirana jadi suka. Di sana Nona, ujar sang asisten rumah tangga. Kirana bisa melihat Ragendra, Arsa dan juga benar ada Lolita. Mereka sedang mewarnai di ruang belajar sepertinya. Gendra kamu lucu, hahaha. Lolita mencoret pipi Ragendra dengan kuas cat air, membuat mukanya jadi kotor. Ish kamu ya awas. Ragendra berusaha membalasnya. Kirana mengepalkan tangan. Dia sangat kesal. Awas kalian, gumamnya dengan jengkel melihat mereka yang tampak mesra. Lihat sedekat itulah mereka, tapi kamu tiba-tiba saja mengganggu kebahagiaan mereka. Ah kamu sungguh keterlaluan, nyinyir mertuanya yang tiba-tiba saja berdiri di samping Kirana. Kirana menoleh ke arah mertuanya itu dengan kesal. Wah papa mertua juga kayaknya senang banget ya minum kopi buatan mbak asisten rumah tangga yang ramah dan masih cantik itu, jawabnya yang sebenarnya asal ngomong itu. Sontak ibu mertua langsung pergi dengan muka cemberut dan berteriak mencari suaminya. Papa, kenapa ibu mertua? Jangan bilang cemburu sama asisten rumah tangga. Apa aku keterlaluan ya? Kirana garuk-garuk pipi, dia jadi merasa bersalah. Fokus ke suami dan anaknya lagi. Lolita menyentuh kepala Ragendra dengan tatapan penuh cinta. Ragendra mendongak, menatap Lolita. Kirana melangkahkan kaki menghampiri mereka, dan